menyertai hidup kami. Kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Biarlah kiranya nafas kami memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya roh yang takut akan Allah ada bagi kami di tahun 2023. Biarlah kiranya kami menyadari setiap nafas hidup kami itu karena kasih setia Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya kami menyadari betapa ringkihnya hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Biarlah kiranya hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati yang takut akan Allah, hati yang haus akan Engkau. Hati yang punya komitmen untuk melangkah bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau, Daud berkata, kami dapat menghadapi gerombolan apapun Tuhan. Kami dengan kekuatan Tuhan, kami bisa melempati tembok Tuhan. Kami bisa berjalan di atas air ketika kami ada berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang mengurapi kami, maka Tuhan memberikan kemenangan yang kilang gemilang yang datangnya dari tangan kanan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, urapan-Mu tetap atas hidup kami. Urapan-Mu tetap atas keluarga kami. Urapan-Mu tetap atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus akan membukakan mata rohani kami. Kami mohon Roh Kudus akan mencelikkan telinga rohani kami dan menjamah hati kami yang paling dalam. Kami mohon Roh Kudus menjamah kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Karena berjalan bersama Tuhan adalah kunci untuk engkau mengalami kemenangan. Amin saudara. Berjalan bersama Tuhan adalah kunci di mana kita akan mendapatkan kemenangan gilang gemilang saudara. Berjalan bersama Tuhan. Walaupun Daud berkata mengalami gerombolan, tiba-tiba datang masalah yang tubi-tubi, tetapi Daud berkata, dengan Allahku aku bisa menghadap gerombolan itu. Dengan kekuatan Tuhanku aku bisa melompati tembok dan mengejar musuhku sampai habis. Sebab itu saudara, kenapa kita harus takut mengawali tahun 2023? Amin saudara. Kenapa kita masih khawatir saudara? Kenapa kita masih bimbang lagi pilih ikut Tuhan? Kenapa kita masih tidak lagi bersemangat beribadah ketika mencari Tuhan? Bukankah kita menyeberang sampai dengan pada hari ini? Itu semua karena kasih setia Tuhan saudara. Kalau kita melihat sepanjang kehidupan perjanjian lama saudara, kalau seorang itu salah ya, seperti kehidupan salah, dia mencuri, dia berbohong, wah dalam detik itu langsung tanah terbelah, hidup-hidup tenggelam. Tetapi kita zamannya Kristus adalah zaman kasih anugerah, di mana saudara Tuhan masih terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Tetapi banyak orang justru di dalam masa anugerah bermain-main dan mengatakan masih ada waktu yang lain. Saudara, pada pagi hari ini, di dalam bulan ini, saya ambil tema adalah ini waktunya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk, bilang dulu kiri kanan, ini waktunya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita pengen tahun baru, kita pengen hari yang baru, tetapi kita tidak mau melangkah dengan langkah yang baru. Itu salah. Betul apa enggak ya? Kita ingin berkat yang baru, tapi kita tidak mau melangkah bersama dengan Tuhan. Itu salah. Kita ingin mendapatkan berkat-berkat seperti di firman Tuhan, tapi tidak mau ikuti dengan bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Mana mungkin terjadi saudara? Kalau kita masih berjalan dengan kemauan kita, kehendak kita, rancangan kita,
Apakah kita akan bisa siap ketika Tuhan datang? Tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita masih mengasihi dunia dan seisinya, maka kasih akan Tuhan dalam orang itu tidak ada. Kalau kita memilih mengasihi dunia dengan seisinya, firman Tuhan dikatakan menjadi sahabat dunia, menjadikan kita musuh Allah. Karena nilai-nilai dunia, nilai-nilai keakuan kita, kehidupan kita, rancangan kita beda dengan jalannya Tuhan. Tapi kita sering, umat Kristen sering mengatakan, aku ingin berkat yang ada di firman Tuhan, tapi hidup dengan jalannya dia. Melayani tapi hidup dalam zina. Melayani tapi hidup dalam kehendak sendiri. Ada melayani tapi masih ada berhala-berhala, masih dukun. Itu namanya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu makanya kalau kita flashback ke belakang, kita mengalami perlambatan di dalam jawaban doa. Kita mengalami tidak ada jawaban dalam jawaban doa. Tidak ada terobosan. Kenapa? Karena kita coba atur Tuhan dengan jalan kita. Kita coba beribadah, tapi di sisi yang lain dalam Senin, hari Minggu mungkin 2 jam kita haleluya puji Tuhan. Tapi keluar gereja Senin sampai Sabtu kita berkatakan ini waktuku Tuhan. 2023, saudara dengar, ini waktunya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tema sepanjang 2023 ketika saya persiapkan di 2022 adalah Tuhan mengingatkan, inilah waktunya. Kalau waktu ini, momen ini saudara tidak tangkap, saudara akan tertinggal. Kalau momen ini engkau masih juga hidup di dalam keberadaanmu, hidup dalam dosa, tidak mau berangkat, masih juga seperti yang dulu-dulu, saya mau katakan engkau akan tertinggal, saudara. Kenapa? Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu yang berlalu tidak akan bisa kembali. Waktu tidak akan bisa kembali. Makanya dalam ibadah online tadi pagi, saudara, saya mengingatkan umat Tuhan, yaitu supaya setiap hari tahun 2023, supaya setiap hari engkau boleh mengakhiri harimu dengan menjaga iman. Tidak ada kata terlanjur dalam bibirmu. Tidak ada kata terlanjur untuk berbuat dosa. Tidak, saudara. Karena firman Tuhan dikatakan di Yohanes 1 ayat 12. Setiap anak-anaknya diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak Allah. Artinya Roh Kudus memampukan engkau, memampukan saya, memampukan kita untuk tidak hidup dalam pimpinan dunia, keinginan daging dan setan. Tapi kenapa ada orang yang masih tetap kalah? Karena dia buka celah dan dia mau. Nah, hari ini saya beri tema, kapan kita berjalan dengan Tuhan? Sekarang, katakan sekarang. Bukan besok, amin saudara. Bukan minggu depan. Karena besok, minggu depan, 1 jam lagi tidak punya kuasa kita. Firman Tuhan dalam kitab Matius dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya. Jadi kapan waktu untuk bersiap? Kapan waktu berjalan dengan Tuhan? Kapan? Sekarang. Sekarang. Firman Tuhan selalu katakan contoh dalam kitab Ibrani. Firman Tuhan bilang gini, pada saat engkau dengar firman, pada saat itu bertobatlah, responlah. Ini masanya saudara, engkau jangan mengatakan nantilah, excuse lah. No! Saya sebutkan dalam tema ini adalah bersiaplah sekarang. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca dalam kitab Yosua. Pasal yang pertama, saudara. Mari kita akan buka kitab Yosua. Pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Kita respon surya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau saudara ingin hidup berkemenangan, hidup berhasil, hidup beruntung, sesuatu yang baru, berkat yang baru, pengalaman rohani yang baru, saudara perhatikan ayat ini.
Saya akan awali saudara nanti ayat kedua sampai ayat 18. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Sejujurnya yang akan diberikan kepada mereka kepada sungai ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa ini demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang sedengan itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua orang yang gagah perkasa haruslah menyeberangi di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dengan harusan menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan bersuruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Sama-sama. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini luar biasa, ya. Dan saudara, mari ketika kita ada di tanggal 8 Januari 2023, janganlah berlalu hari-harimu dengan hal yang biasa. Kalau tanggal 31 Desember engkau sudah saling mengampuni satu dengan yang lain. Makanya saya katakan, Alkitab tidak mengajari kita memaafkan, tapi mengampuni. Maka di tahun 2023 tidak lagi boleh ada perkataan engkau mengatakan, dulu gak ingat kau. Tidak ada lagi itu. Karena sudah kita tinggalkan sampah-sampah itu di 2022. Amin. Tapi mari melalui 2023 bersama dengan Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ini adalah bersiaplah sekarang. Apa maksudnya? Saya mau sebutkan firman Tuhan berkata kepada Yosua, yaitu Yosua bersiap sekarang. Ayat itu berkata Yosua bersiap sekarang. Tuhan gak bilang Yosua besok pergi ya. Enggak. Alkitab selalu berkata hari ini, gak pernah besok saudara. Demikian juga ketika Tuhan ngomong kepada Yosua, Yosua bersiaplah sekarang. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya coba buka kamus, saya coba cari akar kata bahasa Indonesia, apa artinya ini bersiap. Kapan ini sejarah ini ada muncul kata bersiap. Dan berulang saya buka-buka, ternyata saudara, ini munculnya kata bersiap itu adalah pada zaman penjajahan Belanda. Jadi pada waktu itu ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, kemudian Jepang akhirnya angkat kaki karena bom Hiroshima, di situ tentara Belanda berkata bersiap-siaplah. Jadi saya mengerti, oh rupanya bersiap-siap itu berbicara tentang bahwa kita menghadapi peperangan, mengalami perlombaan. Bersiap berbicara sadar dan bangkit menghadapi. Itu bersiap-siap saudara. 2023 jangan lagi tertidur imanmu, rohanimu, semangatmu, tapi engkau harus sadar. Jadi kalau saudara di ICU, jadi adik saya tuh sebulan di ICU. Tapi puji Tuhan kemarin dia sudah di ruang rawat inap ya saudara. Sadar. Sadar artinya bisa ngerespon. Sadar artinya tahu apa yang akan terjadi. Tapi sadar seringkali orang masih terbaring di tempat tidur. Bangun nak. Udah bangun aku mak. Tapi masih di tempat tidur. Pernah kan gitu saudara? Tapi yang dimaksud bersiap, engkau sadar dan engkau bangkit, keluar dari tempat tidurmu, keluar dari sejuta alasanmu, keluar dari apa yang membelenggumu. Untuk apa? Bersiap menghadapi setiap hari bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara mau atau tidak mau, saudara bersiap atau tidak bersiap, maka di 2023 setiap hari itu akan ada tantangan kehidupan, pergumulan, persoalan yang berbeda-beda. Kalau misalnya tentara Belanda pada waktu itu tidak bilang bersiap-siap, orang yang tidak bersiap-siap, saya pikir dia pasti ditembak mati. Karena dia tidak bersiap-siap, misalnya masih tidur-tiduran. Wah itu ditangkap musuh masuk ke rumah-rumah langsung mati sudah. Bersiap berbicara tetap berjaga. Saya tanya saudara kembali, ketika orang ada di medan peperangan, kira-kira tentara itu tidur apa enggak? Hah? Betul. Tidur apa enggak dia? Bersiap. Ada tidurnya, tapi enggak tidur. Enggak tidurnya sampai tidak tahu semuanya. Pernah enggak saudara jumpa dengan orang kalau tidur bunyi apapun masih dia tetap tidur? Pernah.
Bangun loh. Hei, cepat bangun. Pernah jumpa? Saudara, 2023 jangan sampai tertidur imanmu. Amin. Ya. Itu yang Tuhan bilang di Taman Getsemani sebelum dia naik ke kayu salib. Berjaga-jaga. Kita boleh tidur, kita boleh istirahat, tapi jangan sampai kita terlena di sana, sehingga kita tidak waspada apa yang sedang terjadi, saudara. Jadi anak saya Sen ketika dia ada di sana 4 bulan, tapi dia bilang, aduh 3 kali sudah gempa, dia bilang. Jadi dia tidurnya selalu berjaga-jaga. Jadi saya selalu bilang kalau gempa, apalagi di lantai atas, ayo siapkan dekat pintu itu semua di situ. Kunci mobil, handphone, apa semua, baju, apa semua, dompet taruh di situ. Sehingga waktu gempa langsung cap lari. Itu orang yang bersiap, saudara. Lalu bersiap berbicara menguasai diri, berbicara waspada. Orang yang bersiap, orang yang di medan pertempuran, saudara, itu tidak dia menghabiskan waktunya dengan memperhatikan orang di sebelahnya, kan? Maksudnya kata-kata apa yang disampaikan kiri kanannya. Betul nggak, saudara? Orang yang perang, dia nggak alih fokus. Bersiap artinya memperhatikan, punya fokus. Apa kata komandan? Dalam Yosua tadi 1 dikatakan, kami akan memperhatikan perintahmu, kami akan ikuti. Itu orang yang bersiap, saudara. Apa yang kata Tuhan, dia tetap fokus. Seperti minggu lalu, ibadah minggu lalu, yaitu ketika siapa yang jalan di atas air? Hah? Siapa? Petrus. Petrus, Tuhan bilang, aku mau jalan di atas air, ayo jalan. Dia jalan, saudara. Tapi pada saat dia fokusnya tidak kepada Tuhan, mulai kepada sekelilingnya, matanya beralih, memandang yang lain, di situ dia tenggelam. Kalau kita bersiap sekarang, itu berbicara kuasai dirimu. Tadi pagi firman Tuhan, ada firman Tuhan dikatakan mahkota, ada mahkota kepada orang yang menguasai diri. Ada ayatnya, ada mahkota kepada orang yang tahan uji. Ada mahkota bagi orang yang menggembalakan keluarganya, pelayanannya dengan baik dan tulus sampai akhir, saudara. Punya fokus, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema ini bersiaplah sekarang, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bersiaplah sekarang berbicara, ayat itu berkata, kita baca dulu ayat ini. Kita ulang sekali lagi ya. Yosua 1 ayat yang kedua, sama-sama kita akan baca. Yosua 1 ayat 2. 1, 2, ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Maka ada 3 hal yang harus kita bawa pulang pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, ada kata di situ seberangi sekarang. Ya, seberangi sekarang. Itu adalah pesan yang kuat bagi kita untuk ini waktunya untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk menyeberangi tahun 2022 dan masuk di 2023. Menyeberang, saudara. Menyeberang artinya kita tidak ada lagi di 2022. Ya. Kalau orang menyeberang sungai, misalnya ini sungai, dia sudah menyeberang, dia sudah ada di sini. Tidak ada lagi di sini. Mengerti, saudara? Sekarang saudara ada di mana? 2023.
Maka segala kenangan, segala akar pahit, segala hal apa di 2022 tidak boleh ada di 2023. Katakan amin. Kegagalan-kegagalan di 2022 tidak boleh menjadi excuse untuk melangkah bersama dengan Tuhan di 2023. Makanya ayat itu dikatakan, Yosua, hambaku Musa sudah mati. Hari ini seberangi sungai ini. Dan itulah yang akan menjadi kunci bagi kita di 2023. Ayat itu berkata, maka kamu setiap tanah yang kau injak akan aku berikan. Aku akan menyertai engkau. Tidak pernah membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Bertindak hati-hati. Saya ingin saudara yang ada di sini, yang digembalakan di sini, siapapun yang hadir di sini, ingat saudara, kita seringkali gagal di kehidupan kita karena kita menyeberang, tapi kita membawa segala berkas-berkas yang lalu. Padahal Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangimu dan menghadapi perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mengatakan 2022 keluargamu masih berantakan, suamiku masih belum bertobat, anakku belum bertobat, jadikan itu pengalaman, bukan menjadi excuse engkau tidak melayani Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Karena keselamatan itu adalah pribadi. Nah, berbicara itu saudara, seberangi itu adalah berbicara gambaran orang yang penuh firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat begini saudara, dalam kitab Yosua 1 ini, ayat 1, ayat itu disebutkan saudara bahwa mereka itu meratapi kematian Musa selama 1 bulan. Terus mereka menangis saudara, meratapi nangis dan tidak berbuat apa-apa. Makanya di dalam ayat 2 Tuhan bilang, seberangi sungai Yordan, hambaku Musa sudah mati, sudah selesai tugasnya. Musa sudah selesai. Misi yang aku taruh kepadanya sudah selesai. Yaitu dia telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai masuk di padang gurun. Dan padang gurun itu saudara 40 tahun. Dan sekarang Musa sudah sampai membawa dia di garis akhir, di pintu memasuki tanah Kanaan. Tuhan mau bilang, masanya Musa sudah selesai. Sekarang engkau bangkit bersama dengan seluruh bangsa ini, seberangilah. Jadi itu berbicara bahwa kepada setiap orang itu ada visi misi yang Tuhan taruhkan kepada saudara dan saya, dan akan ada akhirnya. Masalahnya apakah kita bisa mempertanggungjawabkan itu di garis akhir dengan iman kepada Tuhan. Nah, ini sama saja dengan kita baca saudara, Ulangan 1 ayat 6 sampai dengan 8. Di situ juga Tuhan bicara, cukup lama kamu tinggal di gunung Horeb. Ya, jadi Tuhan gak mau kita itu tetap stay di situ, hidup dalam angan-angan, hidup menganggap diri kita ini sebagai korban yang tidak mampu, yang tidak ini. Kita tidak tahu siapa Allah yang beserta dengan kita. Ayo kita baca Ulangan 1 ayat 6 sampai 8. Yuk, sama-sama 1, 2 ya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayat 7. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Jordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tengah pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ayat 8. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub,
untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara tahu Gunung Horeb itu apa? Gunung Horeb adalah di mana Musa diberikan 10 hukum Taurat. Jadi ketika Musa telah diberikan hukum Taurat dan itu disampaikan kepada semua orang Israel, mereka itu hanya tinggal diam di Gunung Horeb. Ini berbicara yang saya sebutkan, gambaran orang yang penuh firman, tahu firman, mau dengar firman, tetapi menunda, menolak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Menolak, menunda, melakukan firman Tuhan. Iya Bu, tapi 2023 jangan ada kata tapi. Amin. Amin saudara. Kalau engkau hanya tahu firman, pengen tahu firman, penuh firman, mau dengar firman, tapi engkau menunda dan menolak berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ngomong seperti itu. Hei, berapa lama lagi kau ada di situ? Tinggal di gunung itu? Tidak buat apa-apa. Kenapa orang menunda menolak berjalan bersama dengan Tuhan? Melakukan firman Tuhan walaupun penuh firman. Setiap hari dengan firman. Kenapa? Karena terlalu takut menghadapi tantangan. Karena terlalu banyak alasan untuk melakukan firman-Nya. Kenapa saudara takut melakukan firman Tuhan? Bukankah tadi saya tanya di awal, siapa yang mengatakan Tuhan Yesus baik sepanjang hidupnya dan setia? Semua saudara angkat tangan, betul? Kalau begitu, kenapa harus menunda? Makanya ayat itu dikatakan, maju sekarang, berangkat sekarang, pergi sekarang. Amin. Amin, saudara. Ya. Melangkah pergi beritakan Injil. Melangkah keluar dari perdukunanmu. Keluar dari keras hatimu. Keluar dari mengatakan aku gak mau melayani dengan alasan-alasan. Keluar saudara. Kenapa tidak mau atau menunda menolak berjalan bersama dengan Tuhan walaupun penuh firman, tahu firman? Adalah karena penuh pertimbangan sendiri dan mengandalkan diri sendiri. Kita terlalu banyak pertimbangan kita. Kita memang tidak mampu, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan yang memampukan kita, Daud berkata, aku bisa melempati tembok. Amin saudara. Kenapa orang menunda, menolak berjalan bersama dengan Tuhan, tidak melakukan firman? Karena menolak keluar dari zona, dari dunianya. 2022 Tuhan selalu ingatkan saya, ada banyak orang pakai baju putih, artinya tahu firman ya, hidup dalam takut akan Tuhan, tapi tetap dia stay di situ saudara. Jadi saya datang dengan bawa firman, saya hubungi, wah ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang ini, tapi dengan firman, tapi nggak keluar dari situ. Itu yang Tuhan ingatkan di 2022. Makanya pagi ini dengar, jangan menolak keluar dari zona nyamanmu. Ini waktunya Tuhan. Kalau waktunya tidak engkau tangkap pada saat ini, tidak akan kembali lagi. Lalu kita akan lihat juga saudara, Ulangan 2 ayat 3. Mari kita akan baca ya. Kalau yang pertama tadi adalah Tuhan ngomong untuk sungai Yordan diseberangi, kemudian di Gunung Horeb. Lalu ini mereka ada di pegunungan Seir juga seperti itu. Inilah bangsa Israel ini ya. Yuk kita baca Ulangan 2 ayat 3. 1, 2 ya. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah. Apakah besok disuruh? Kapan? Iya, itu makanya saya bilang tadi, Tuhan selalu mau pertobatan itu sekarang. Ambil keputusan bertobat itu sekarang, bukan besok, bukan 1 jam. Saudara tidak tahu apa 1 jam ke depan. Firman Tuhan bilang kamu tidak dapat menambah sehasta pun. Sehasta itu segini maksudnya.
jalan hidupmu. Kagak bisa. Ada ayat firman Tuhan, kita punya rancangan, tapi ayat itu berkata, tapi keputusan Tuhan lah yang betul nggak? Ya. Sebab itu kenapa kita nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, dalam Ulangan 2 ayat 3 ini, ayat itu berkata, Tuhan ngomong, ini Tuhan yang ngomong. Cukup lama kamu berjalan keliling. Jadi mereka itu di pegunungan Seir itu, coba tampilkan slide-nya. Itu adalah pegunungan di mana si Esau tinggal. Jadi Yakub itu kan keturunannya Israel. Yakub disebut Israel, ya kan? Lalu si Esau itu kan abang kembarnya. Tapi karena ada masa lalunya yang belum beres, mereka takut nyebrang. Ngerti ya saudara? Seir itu, pegunungan Seir itu artinya merah, berbulu. Itu di mana si Esau tinggal. Makanya saudara perhatikan itu tandanya di situ. Mereka muter aja, takut nyebrang, saudara. Tapi Tuhan bilang, seberang sekarang, belok ke sana. Tuhan tahukah ketakutan Yakub? Tahu. Makanya nanti akan ada kisah setelah itu. Yakub langsung dia menyeberang ke sungai Yabok. Dia tinggalkan semua anak-anak dan semua, sebelumnya dia suruh anak dan istrinya di depan, dia di belakang. Tapi malam itu dia bergumul di sungai Yabok sampai dia bergulat dengan Tuhan dan dia menang, saudara. Dan setelah itu beda, dia berjalan di depan, yang lain di belakang. Nah, apa gambaran di sini yang Tuhan bilang, telah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan Seir. Ini adalah gambaran orang yang tahu ada masalah. Saudara tahu saudara perlu ditolong. Saudara tahu ini ada masalah. Aku gak bisa menghadapinya sendiri, aku butuh pertolongan. Tetapi orang itu hanya putar-putar aja di masalahnya dan tidak mau keluar. Banyak orang mau ditolong tapi tidak mau ditolong. Perlu ditolong tapi tidak mau ditolong. Apa penyebabnya? Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada putus asa, ada hilang harapan. Makanya saudara, Tuhan tidak mau saudara putar-putar di masalahmu. Ini di 2023 kok masih lagi? Di 2022 putar terus, atau mungkin ada 10 tahun yang lalu juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan mau berbicara ini kita. Tuhan bilang, sekarang jangan terlalu lama putar-putar di Gunung Seir ya. Jangan lama-lama ditinggal Gunung Herab ya. Jangan lama-lama tangisi Musa ya. Seberang sekarang. Itulah yang dimaksud seberang. Kapan? Sekarang. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa mereka tidak mau menyeberangi, saudara? Ada rasa takut. Takut nanti karena Esau pernah ngomong, nanti kalau bapak mati habis kau. Itu ada di Alkitab. Jadi dia takut kata-kata Esau. Padahal kalau saudara baca kitab itu, ketika dia sudah doa di sungai Yabok, apakah Esau menghabisin dia? Saudara yang baca Alkitab, halo? Loh tidak. Malah kakak beradik itu dipulihkan, peluk-peluk, saling mengasihi harta. Saudara, ketakutan membunuh engkau, tidak mau melangkah keluar dari masalah. Kekhawatiran membuat engkau menunda untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Putus asamu, hilang harapanmu, menunda untuk engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Pertimbangan-pertimbanganmu mengandalkan diri sendiri akan menunda engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Terlalu takut akan tantangan menunda engkau untuk melakukan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saya tidak mengizinkan saudara keluar dari sini sebelum saudara ambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku mau menyeberangi setiap hari dalam hidupku dengan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Bersiap tadi kita berbicara, ada peperangan rohani. Setiap hari itu, saudara. Baik bagiku, baik bagimu, baik anak-anak, baik remaja. Itu, saudara.
Dan yang kedua kita lihat, yang kelihat dalam ayat itu berkata, engkau dan semua bangsa ini. Lalu ada di bawahnya, tolonglah mereka. Nah, Tuhan mau kita bukan hanya menyeberang sendiri. Halo, amin, saudara. Ini waktunya di 2023, saya mengangkat jiwa saudara, roh saudara. Roh Kudus kiranya akan menjamah hatimu. Jangan sendiri beribadah, datang kepada Tuhan. Berupaya bawa seisi keluargamu datang kepada Tuhan. Amin. Apapun bayar harga di sana. Karena kalau dalam keluargamu ada yang tidak bertobat, itu juga akan membuka selubung perlindungan Tuhan. Ini masa kita tidak perlu hidup dalam tameng-tamengan, saudara. Kalau saudara perlu konseling, ayo datang konseling. Seberapa-berapa persoalanmu, pasti akan ada jalan keluar. Kan kita jalan sama Tuhan. Kan Tuhan katakan, aku menyertai engkau, tidak meninggalkan, membiarkan engkau. Amin. Kalau begitu, kenapa masih nunda? Buang itu dalam hati dan pikiran. Dan ini dikatakan, engkau dan semua bangsa itu. Saudara tahu nggak, saudara, dalam kitab Kejadian 19, ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, Tuhan ngomong kepada Abraham, Sodom dan Gomora akan kuhancurkan. Tuhan beritahu apa yang akan Tuhan lakukan. Lalu saudaraku, malaikat Tuhan diutus dalam bentuk manusia. Tetapi Lot dan keluarganya selalu nunda-nunda. Nah, itu gambaran kita juga sering, saudara. Sampai nanti malaikat itu tarik semua tangan mereka, tarik dengan 2 tangan semua. Jadi Lot, istrinya, 2 anaknya. Nah, menantunya nggak mau ikut. Jadi malaikat itu bilang, ayo besok harus segera kita segera tinggalkan, karena ini akan dihabiskan. Siapa sanak saudaramu di kota ini? Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, amin, saudara. Dan Tuhan gak mau kita selamat sendiri. Halo? Makanya dikatakan engkau dan semua bangsa. Mari kita akan baca, saudara, Yohanes 10 ayat 9. Ayat itu berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan selamat. 2023, masuklah setiap hari bersama dengan Tuhan. Lalu dikatakan, dan engkau akan keluar masuk. Jadi sepanjang hari kan kita akan keluar masuk, betul nggak? Keluar masuk toko, keluar masuk pintu mobil, keluar masuk sepeda motor, kan gitu ya. Dan kamu akan menemukan padang rumput. Ayat itu luar biasa, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan katakan engkau, artinya secara pribadi, saudara, keselamatan itu, keputusan itu untuk melayani, mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa excuse. Kan gimana, Musa, Tuhan nggak ada lagi pemimpin kami, udah mati dia. Tuhan bilang, sekarang kau Yosua yang akan ambil tongkat estafet itu. Lalu dikatakan di situ, bersama semua kaum keluargamu, bangsamu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di dalam Kejadian 19 ayat 12 di situ, itu berbicara bahwa kita bersama semua kaum keluarga kita dan bangsa kita untuk belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Itu berbicara ada tanggung jawab keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Amin, saudara. Ya. Tadi pagi dalam ibadah online saya sebutkan, yaitu ada mahkota bagi orang yang memelihara kawanan domba. Guru sekolah minggu, kawanan dombamu itu anak-anak sekolah minggu, anak remaja, bapak-bapak yang jadi pemimpin kaum pria itu, kaum wanita itu, pasutri itu, kawanan dombamu. Terus kita gimana? Keluarga kita, saudara. Nah, slide berikutnya itu berbicara, saudara,
engkau dan keluargamu, itu berbicara ada keselamatan pribadi yang akan membawa orang lain untuk diselamatkan. Lukas 11 ayat 51. Ayo kita baca Lukas 11 ayat 51. Ketika angkatan itu tidak bertobat, Tuhan bilang semuanya itu akan dituntut darimu. Lukas 11 ayat 51. Ayo. 1, 2 ya. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari. Jadi bangsa Israel ketika mulai dari darah Habel, saudara. Jadi ketika Tuhan ngomong kepada Kain, Kain, mana adikmu? Apa dijawab Kain? Emangnya aku yang jaga adikku? Kan gitu ya. Artinya, saudara, Tuhan akan tanya, oi, Sen, mana adikmu Karissa? Tuhan tanya. Kita nggak bisa bilang, nggak tahu aku Tuhan. Ini Tuhan bilang, darahnya berseru kepadaku. Mana mamamu? Mana istrimu? Mana suamimu? Itu maksudnya, saudara. Kejadian 4 ayat 9. Kan ditanya, di mana Habel adikmu itu? Yehezkiel 3 ayat 17 sampai dengan 21. Itu disebutkan ada tanggung jawab memperingatkan orang yang berdosa untuk berbalik. Dan ada tanggung jawab kita untuk memperingatkan orang benar yang sudah berbalik dari kebenarannya untuk balik kembali. Lalu Lukas 23:38 dikatakan Tuhan bilang, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Jadi bukan masalah kita yang kita tangisi, masalah Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan mau keselamatan kita membawa keselamatan di mana? Seluruh keluarga. Kita akan bisa kalau apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Kan ada Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Mengingatkan untuk insaf tentang hari penghakiman. Kan gitu. Nah, itu berbicara ini waktunya, slide berikut. Ini waktunya engkau dan keluargamu berjalan bersama Tuhan Yesus. Itu poin yang kedua. Percayalah kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu yang Paulus katakan kepada kepala penjara di Filipi. Jadi 2023 jangan tidak peduli dengan keselamatanmu dan seisi keluargamu. Yang ketiga adalah yaitu disebutkan menuju negeri yang kuberikan. Ketika Tuhan perintah saudara keluar dari pergumulanmu, persoalanmu, jangan menunda-nunda, itu Tuhan tidak asal suruh saudara. Selalu ada maksud. Demikian juga kepada Yosua ini, ya. Yaitu Tuhan ngomong kepada Yosua 1 ayat 6, ada negeri tujuan yang pasti akan engkau pergi. Pergilah. Kalau kau tidak berangkat, kalau kau tidak maju, kalau kau tidak nyeberangi, yang sudah kusiapkan ini untukmu nggak mungkin engkau dapat. Itu maksudnya. Ngerti saudara? Kalau saudara di 2023 ini tidak mau menyeberang dengan imanmu bersama dengan Tuhan, menanggalkan beban dan persoalanmu, masih berputar-putar di sana, masih tinggal di sana, Tuhan bilang, kau nggak mungkin akan menghadapi, padahal berkat itu sudah kuberikan, tanah perjanjian sudah kuberikan, setiap tapak engkau menginjakkan kaki sudah kuberikan, tapi kita nggak mau melangkah, nggak mungkin menikmatinya. Ngerti saudara ya? Yosua 1 ayat 3 sampai 4, Tuhan sedang ngomong, kalau kita menyeberang, Tuhan tahu. Saudara pernah menyeberang sungai? Itu kan ada ombak yang besar, ya. Ada batu-batu, ada licin. Tuhan tahu ini tidak mudah nyebrang. Makanya dia bilang ayat 3 dan 4, aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Artinya,
Ada kepastian pemeliharaan, perlindungan, dan ada petunjuk. Jadi saudara, 2023 akan ada petunjuk bagimu kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam Tuhan ada pertimbangan-pertimbangan. Bahkan memberikan pengetahuan bagi yang tidak berpengalaman. Saya pikir tidak ada seorang pun yang berpengalaman melalui hari-harinya, betul nggak? Gak ada. Nah, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Dan engkau pasti akan punya kehidupan yang berkelimpahan. Nah, jadi saudaraku, keberhasilan dan keberuntungan mencapai tujuan adalah diawali dengan keputusanmu saat ini untuk mau menyeberang, untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kapan itu? Kapan itu? Sekarang. Bilang dulu kiri kanan, sekarang berjalan dengan Tuhan. Sekarang seberangi hari-harimu bersama Tuhan. Ayo. Bagaimana itu? Di situ dikatakan penting kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sama-sama, aku akan menguatkan dan meneguhkan hatiku sesuai firman Tuhan. Baru yang berikut, aku bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Aku tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Aku tidak lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka ayat itu berkata, engkau akan berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan bangkit. Penutup ayat ini saya katakan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Bersiaplah berjalan dengan Tuhan setiap hari di 2023. Kapan bersiapnya? Sekarang. Silakan bangkit berdiri. Efesus 6 ayat 10 berkata, jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan dikatakan selanjutnya, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bersiap berbicara. Tadi saya sudah sebutkan dari awal bahwa ada hal yang kita hadapi. Saudara, mari bangkit, mari sadar, jangan putar-putar. Jangan putar-putar terus, saudara. Kalau putar-putar, pusing nggak, saudara? Saudara harus makan puyir bintang 7 karena saudara putar-putar begini. Capek putar-putar, saudara. Amin, saudara. Lelah hatimu putar-putar atau tinggal diam. Kalau orang yang tidur-tiduran aja, saudara, kau tahu nggak, orang yang tidur-tiduran aja itu belakangnya itu akan jadi borok, saudara. Penyakitan. Jadi kalau saudara yang tinggal-tinggal aja nggak bergerak melayani Tuhan, saudara kan sakit. Ada kesaksian tuh teman-temannya. Ibu Geri waktu sebelumnya dia gak ikut melayani, tiap hari masuk rumah sakit. Tapi dia bilang ketika dia sudah melayani bergerak, ibu tanggang lagi, sehat-sehat, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Iya. Jadi jangan menolak berjalan bersama dengan Tuhan. Tim boleh maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu lagu. Ini lagu yang lama ya. Tapi saya ingin saudara, baru minggu kedua saudara sudah lemas-lemas. Saudara, saya mau di 2023 ada 52 minggu. Punya komitmen selama 52 minggu aku harus menguduskan hari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apapun itu aku mengutamakan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Pada waktu dikatakan maju-maju saja, itu berbicara orang yang bergerak maju. Bukan maju tapi letoy-letoy, masih lihat kiri kanan. Gimana saudara lihat kiri kanan gak pegang senjata, saudara ditembak. Halo? Maju, amin. Gerak ya, bergerak. Maju-maju saja, Tuhan selalu
berjalan dengan